Ini adalah model yang banyak digunakan ya untuk mendesain sesuatu bisnis model, dan kita juga gunakan untuk mendesain program-program kerja yang bisa diterapkan di contact center. Sebagaimana kita tahu bahwa bisnis model Kampas ya itu ada 9 pilar ya, 9 aspek yang menjadi perhatian ya. Tentunya pada saat kita melihat ini sangat mirip dengan The Best gitu ya. Kalau kita di sini lihat ada key activities, ada key resources, ada key partner. Ini kalau kalau di kita namanya key responsibility gitu ya. Ya, memang ada aspek yang lain yang belum tercantum ya, tapi kita lihat unsurnya ya. Nah, biasanya bisnis model Kampas itu memulai aspeknya dengan values ya, value proposition ya. Jadi memulai aspeknya di sini, apa sih yang ingin di-deliver? Value-value apa, nilai-nilai tambah apa yang ingin diberikan ya dari suatu bisnis, dengan tentunya melihat dari segmen customer-nya. Jadi selalu dibandingkan values dengan customer segmen yang ingin disasar. Ya, jadi ada hubungan yang timbal balik antara value dengan customer ini ya. Jadi pada saat yang disasar segmen A, tentunya value yang diharapkan adalah tertentu, begitu juga B, ada value-value tertentu yang ingin disesuaikan dengan hal tersebut. Nah, di dalamnya untuk menjembatani antara value dan customer ini biasanya ada kanal ya. Ini ada kanal, ya kanal apa yang digunakan, channel ya. Channel apa yang digunakan. Dan ini sangat berkorelasi dengan contact center ya. Karena kita tahu ya bahwa di contact center sekarang mengenal yang namanya istilah omnichannel ya. Walaupun tentunya kanal ini tidak terbatas pada hanya electronic channel ya. Tapi dia juga bisa face to face, bisa juga channel-channel distribution lainnya yang digunakan ya. Tapi bagaimanapun untuk menjembatani antara untuk value dengan customer ini digunakan kanal ya. Atau kalau kita ya menggunakan omni channelnya, baik telepon, email, chatting dan lain-lainnya. Itulah kita lihat bahwa pentingnya penggunaan kanal-kanal ini, media-media di contact center itu untuk menjembatani kebutuhan dari segmen tertentu. Ya, jadi tidak semua orang mungkin suka chatting, tidak semua orang suka sosial media, tidak semua orang suka telepon gitu ya medianya. Jadi pemilih kanal ini juga di contact center tentunya itu adalah aspek yang baik ya yang bisa kita gunakan ya. Jadi ada berbagai inovasi yang lahir itu karena mereka merubah kanalnya gitu ya. Lahirnya mobile apps, chatting, WhatsApp gitu ya, itu menjadi inovasi-inovasi yang digunakan. Tapi tentunya ya ini kan channel ya yang menjembatani antara value yang ada di sini ya, ada yang value yang ada di sini dengan segmen pelanggannya ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua customer akan sesuai dengan kanal tersebut. Nah, begitupun di contact center kita kenal istilah relationship atau customer relationship. Di sini ada customer relationship, di contact center kita kenal ya. Ya, sebetulnya yang disoroti mereka adalah dalam hal ini adalah apakah relationship-nya itu adalah hanya temporary atau long term ya. Ya, kalau kita lihat ya ada di dalam bisnis itu ada pasca bayar, ada prabayar gitu ya. Ada yang harian, ada mingguan, ada bulanan, ya ada tahunan. Metode-metode berlangganan itu bisa berbeda-beda. Nah, hubungan kita dengan pelanggan juga begitu. Ya, segmen-segmen tertentu ya mempunyai metode atau hubungan ya
hubungan sebagai pelanggan itu yang berbeda-beda, ya. Jadi kita ikatannya dengan pelanggan itu difasilitasi dengan customer relationship ini. Tentunya ya mereka berlangganan juga akan melihat dari sisi kesesuaian ini antara value dengan ya orang yang mau berlangganan loyal long term dengan orang yang hanya melihat benefitnya secara short time tentunya berbeda ya. Kita lihat di situ. Dan effort yang dikeluarkan dari semua untuk melakukan hal tersebut, ya tentunya uh, suatu perusahaan atau lembaga itu mendapatkan benefitnya melalui apa yang dibayarkan pelanggan, ya atau kita sebut sebagai revenue stream. Ya, jadi mendapatkan uangnya itu apa yang dibayarkan pelanggan atas ya kanal, atas relationship yang sudah terjadi di atasnya. Nah, makanya itu sering disebut sebagai sisi kanan ini adalah sisi untuk mendapatkan keuntungan ya dari pelanggannya. Dan sisi kiri ini akan menjadi sisi di mana kita spending ya. Jadi cost yang harus dikeluarkan ya untuk mendeliver value tersebut. Ya, jadi intinya adalah bagaimana caranya mendeliver value ini kepada pelanggan, tentunya butuh biaya. Nah, biaya itu adalah lahir karena aktivitas yang kita lakukan, ya, resources yang kita butuhkan, kemudian ada partner ya. Ini ada partner mitra kerja yang mendukung aktivitas ini atau mendukung penyediaan resources ini karena mungkin tidak ya kalau di contact center ya mungkin di sini ada SDM tapi yang menyediakan SDM mungkin ada pihak outsourcing yang menyediakan gitu ya. Jadi resources partner ini tentunya ya punya peranan juga. Mungkin kita butuh di sini teknologi untuk menerapkan hal tersebut ya. Teknologi juga ada vendor yang menyediakan. Jadi di sini ada vendor yang menyediakan hal tersebut. Ya, jadi ini suatu suatu keseimbangan antara menyediakan sumber daya dengan mendapatkan revenue-nya. Nah, keseimbangan ini tentunya ya ini vendor kan pastinya harus dibayar ya. Ada cost struktur di situ ya. Nah, ini semua untuk deliver value yang kita ya sebutkan di sini. Pada saat nilai cost ya tentunya untuk melakukan itu menjadi tinggi ya dibandingkan revenue yang didapatkan, maka tentunya ini bisnis modelnya tidak sesuai. Tapi pada saat revenue-nya di sana lebih tinggi dibanding cost-nya, maka nah ini bisa dijalankan bisnis modelnya. Nah, begitu juga teman-teman nanti di dalam mencoba meng-create programnya, ya itu kita akan dilihat, akan diperhatikan apakah cost-nya itu adalah acceptable untuk melaksanakan program yang sudah ingin dijalankan. Nah, kita menggunakan pendekatan ini. Saya lanjutkan untuk memaparkan satu-satu. Ini saya cuplik dari video yang saya sudah share kepada teman-teman. Tapi kalau ada yang bertanya silakan aja ya. Nah, saya ingin cuplik bagian value proposition ya. Jadi di dalam video tersebut dijelaskan bahwa poin nomor 1 ya adalah di titik ini, ya di titik value ini adalah nomor 1 ya. Ya. Nah, digambarkan pada dasarnya bahwa di sini adalah bukan mengenai ide atau produk ya. Ya, tetapi tentunya ini harus dikorelasikan terhadap apa yang dibutuhkan oleh customer ya. Apa yang dibutuhkan oleh customer? Apa masalahnya?
Nah, saya suka menggambarkan bahwa value proposition ini kalau di dalam kita membuat programnya, kita cantumkan sebagai background. Kita cantumkan sebagai background, ya. Jadi apa namanya? Latar ya? Apa latar belakang dari situ yang bisa nanti diangkat sebagai masalah gitu ya, yang nanti ingin dijawab gitu ya, sesuai dengan kebutuhan customer-nya. Jadi kebutuhan ya, dan tentunya ini adalah bagaimana kepuasan pelanggan itu tercapai ya. Oke. Nah, tentunya ini berkorelasi pada siapa customer yang ingin dituju. Tadi saya sudah sebutkan bagian customer kan ada di sini ya. Ya, apa yang menjadi kebutuhannya? Ya, jadi kita tidak bercerita mengenai saya punya produknya, tetapi produknya itu manfaat apa yang bisa di-deliver kepada pelanggannya. Masalah apa yang bisa diatasi oleh produk atau ide tersebut kepada pelanggannya, gitu ya. Jadi masalah-masalah apa yang sebetulnya kita inventarisir, yang kita analisis ya supaya bisa menyelesaikan masalah pelanggan. Karena kalau kita berangkat pada produknya, belum tentu produk itu menyelesaikan problem dari pelanggan. Nah, jadi itu yang disorotin di poin pertama dari apa namanya uh, bisnis model Kampas. Ya, maaf sebentar. Ya, jadi starting dari value ya, value proposition ini ya. Kemudian yang bagian kedua yang disebutkan di dalam video tersebut ya. Jadi kalau teman-teman memutar ulang videonya ya, sebetulnya dia akan bercerita tahapan demi tahapan dari hal tersebut ya. Nah, customer segment ya, ini kita mempelajari siapa mereka gitu ya. Nah, kalau di contact center kan kita juga punya segmentasi pelanggan ya, siapa yang menggunakan ya pelayanan contact center ya, siapa yang membutuhkan. Karena kadang-kadang contact center itu kalau walaupun kita sediakan ya pada market itu, contact center hanya digunakan oleh sebagian kecil dari pelanggan kita ya. Ya, jadi ada perusahaan itu yang hanya hanya menggunakan hanya digunakan contact centernya oleh sebagian kecil ya. Ya. Kenapa? Ya, kenapa tidak digunakan oleh secara luas? Nah, ini yang mungkin ya kadang-kadang kan kita starting contact center itu hanya karena oke, kita makin banyak fiturnya makin bagus gitu ya. Sama juga pada saat kita create mobile application kayak gitu ya. Kita create mobile application-nya, kita merasa bahwa itu akan digunakan oleh banyak orang. Semakin banyak fiturnya, ya kita anggap bahwa itu semakin bagus gitu ya. Ya, belum tentu, karena belum tentu digunakan oleh pelanggan. Nah, jadi kita mengidentifikasi hal tersebut ya berdasarkan siapa sebetulnya yang akan menggunakan, ya siapa mereka gitu ya. Ya, dan ya kenapa, apa alasan mereka membeli atau menggunakan ya. Ya, jadi dengan sisi begini pada saat kita mengembangkan suatu pelayanan-pelayanan di contact center, itu kita menyadari bahwa oh ternyata siapa yang kita sasar. Nah, segmen ini ya tentunya juga kalau kita lihat laporan-laporan contact center, ya kita bisa mengidentifikasi mereka berdasarkan geografiknya. Apakah mereka dominannya Jakarta, apakah dominannya Jawa, ya Sumatera atau daerah yang lain. Nah, secara geografik itu tentunya kita bisa identifikasi. Secara sosial, demografik ya, itu kita juga bisa ya, dan berbagai aspek yang lain tentunya ya. Nah, ini apa namanya quote yang bagus ya dari apa namanya dari penulis ya video ini ya.
yaitu your customer do not exist to buy, you exist for them ya. Jadi ya ini pandangan ya bahwa pendekatan kita adalah sebetulnya pendekatan pada ya bagaimana caranya produk kita itu menjadi solusi bagi pelanggan ya. Ya tentunya ada kondisi-kondisi tertentu ya seperti apa namanya ada brand-brand tertentu itu melahirkan produk itu untuk mendrive customer-nya ya. Ya. Oke. Nah, yang ketiga yang dia gambarkan di dalam bisnis model Kampas adalah channel ya. Kanal. Ini ada kanal ya atau channels ya. Ya, distribution channel ya. Bisa physical, bisa elektronik ya. Bisa mobile, bisa web ya. Jadi customer kita ya menggunakan kanal mana ya. Ya. Oke. Jadi kalau di contact center ya kita bisa membedakan telepon, ya video, chat, sosial media dan lain-lainnya. Ya, tentunya ya akan sejalan dengan yang mana yang mereka sukai ya. Pada saat kita rasa bahwa apakah semua pelanggan kita bisa dialihkan ke aplikasi mobile, mungkin tidak sepenuhnya benar gitu ya. Ada customer kita yang menggunakan website, ada yang menggunakan cara-cara tertentu gitu ya. Ya. Seperti yang sekarang juga kita menghadapi ya bahwa e-commerce ya juga menghadapi tantangan sekarang ya dengan kembalinya orang berbelanja ke toko toko ya jadi physical toko ya ternyata ya itu mengalami fluktuasi juga ya untuk hal tersebut ya. Nah, channel ya. Jadi di sini dia menggambarkan untuk hal tersebut dan ini sama dengan contact center ya. Kita harus melihat channel ini ya bagaimana memfungsikan dengan maksimal supaya menyentuh kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Ya, berbagai research yang dilakukan kita bisa melihat ya bahwa terjadi transisi perpindahan dari orang yang menggunakan telepon menjadi sosial media, sekarang lagi trennya chatting gitu ya. Ya, ada tren gitu ya, ada tren begitu ya. Ya. Sama juga dulu ada tren menggunakan IVR gitu ya. Sekarang lagi tren AI segala macam ya. Nah, ini tentunya kanal ya yang dipikirkan untuk hal tersebut bagaimana menjembatani antara customer dengan value yang tadi sudah digambarkan. Kemudian ini yang sisi keempat adalah customer relationship ya. Nah, tentunya di dalam bisnis model Kampas ini ya memikirkan ya, jadi memvisualisasikan bagaimana kita mendapatkan pelanggan, how to get customer ya. Akuisisi new customer ya, gimana mengakuisisi pelanggan itu gitu ya. Ya, jadi bagaimana mengakuisisi pelanggan, mendapatkan pelanggannya ya. Ya, pertambahan. Tapi mereka juga memikirkan bagaimana keep customer. Jadi bagaimana maintain. Ya, kalau di sini akuisisi bagaimana maintain. Ya, keep ya customer-nya supaya tetap stay. Ya. Jadi ya bagaimana mendapatkan, kemudian bagaimana maintain, tapi tentunya di sini adalah bagaimana grow customer itu. Ya, bagaimana bertumbuh pelanggan itu. Ya. Bertumbuh ya tentunya memberikan value yang lebih ya. Kadang-kadang ya kita punya asumsi ya bahwa mengakuisisi pelanggan itu ya tentunya mahal gitu ya biayanya ya dibandingkan pelanggan-pelanggan yang kita maintain ya dan grow ya. Nah, tentunya di contact center pun ada ya telemarketing, ya telesales atau apa yang kita lakukan ya ada program untuk akuisisi ya, tapi tidak lupa bahwa di contact center juga ada yang namanya anti attrition ya.
Jadi untuk menghindari kebocoran-kebocoran itu ada program anti attrition. Ya, jadi anti attrition ini adalah mencegah kebocoran-kebocoran ya supaya orang yang tadinya ingin berhenti tetap di-maintain dengan baik. Begitu juga di contact center ada istilah seperti win back ya. Win back ya, gimana caranya supaya pelanggan-pelanggan yang sudah berhenti itu tetap kita menangkan hatinya kembali untuk tetap bergabung. Nah, program-program seperti ini adalah sebetulnya berfokus pada bagaimana relationship kita dengan customer, bagaimana hal tersebut di apa namanya, diakuisisi, dipertahankan atau dijaga, di-maintain, bertumbuh, tapi tidak lupa juga ada antisipasi yang kita lakukan, yaitu program anti attrition, win back ya. Selain itu ada juga mungkin kita kenal collection ya, kegiatan-kegiatan collection ya. Kalau di dalam ini ada reminder yang dilakukan ya, reminder. Nah, program-program itu ya tentunya ya semuanya adalah upaya bagaimana caranya menjaga customer ya, menjaga customer ini ya supaya ya tetap ya menjadi loyal atau ada hubungan ya, ada hubungan dengan pelanggan. Nah, itulah siklus yang coba dibentuk di sini antara value, customer, kanal dan apa namanya? Dengan relationship ya. Jadi 4 bagian tersebut saling terkait ya, satu sama lain ya. Kita lihat di sini bagiannya ya, saling terkait satu sama lain ya supaya ya ujung-ujungnya bagaimana caranya semua yang dilakukan itu adalah ya mendatangkan di sini ada revenue ya, ya yang dihasilkan ya. Oke. Nah, ini yang kemudian menjadi kan poin 5 adalah revenue ya. Jadi setelah semua itu dikemas ya, ya jadi ya dikatakan di sini adalah value ya. Ya, jadi value yang dibayar oleh pelanggan ya ini ya. Jadi yang di sisi di sini ya yang tadi pelanggan membayar ya. Tentunya ya eh, kesesuaian antara value dengan cost yang dia keluarkan itu ya eh, posisinya menjadi win-win ya. Jadi di sini ditegaskan untuk hal tersebut ya, jadi revenue ini berkaitan pada value yang ingin mereka bayarkan untuk hal tersebut ya. Dan tentunya revenue model ini ya yang kita asumsikan kalau di dalam program kita itu menjadi result ya. Biasanya ini jadi result gitu ya. Jadi apa ya manfaat dari program yang kita buat ya? Apa manfaat bagi organisasi gitu ya. Jadi karena kadang-kadang dari teman-teman itu pada saat menuliskan result itu ya resultnya eh, bukan manfaat tapi menjadi KPI gitu ya. Jadi kalau ada bertanya apa bedanya KPI dan result, result ini adalah ya yang akhirnya didapatkan oleh perusahaan, apa manfaat yang didapatkan oleh perusahaan terhadap hal tersebut ya. Bisa jadi itu KPI ya. Eh, tetapi tentunya ini berfokus pada manfaat ya, manfaat pada hal tersebut ya. Kalau misalnya kita ibaratkan ya, service level itu ya KPI bukan result gitu ya. Service level ada KPI ya. Tapi resultnya apa? Result dari service level itu apa? Mungkin cost efficiency ya, atau mungkin juga itu ya dampaknya terhadap customer satisfaction ya. Ya, jadi kalau kita katakan service level ini adalah KPI, tapi resultnya apa? Ya resultnya mungkin cost saving, mungkin juga customer satisfaction. Ya, di situ kita membedakan ya result dengan KPI.
Nah, begitu juga di sini ya ditekankan bahwa revenue model itu ya dari value yang ingin uh, dicapai ya. Jadi pelanggan ya membeli value yang ditawarkan. Mungkin sampai situ ya, supaya sebelum berlarut kalau ada pertanyaan saya persilakan dulu biar bisa dijawab kalau ada concern. Baik, silakan rekan-rekan. Jangan malu bertanya ya Pak Andi ya. Boleh kok kita diskusi ya. Ya. Baik. Baik, sepertinya belum ada ya Pak Andi ya. Baik kalau gitu ya. Kita lanjutkan materinya ya. Saya lanjutkan. Nah, setelah revenue ini ya tentunya dilihat bahwa resources. Jadi dia sudah berpindah ke sisi kiri ya. Apa sih yang membebani ya? Ya, apa tentunya membebani dalam hal tentunya bagaimana caranya value itu di-deliver ya dengan resources yang memadai ya. Jadi kalau di dalam lomba The Best, tentunya resources ini kita fokuskan pada tiga hal yang utama gitu ya. Ya, kalau di sini sih digambarkan ya tentunya banyak aspek ya. Ya, jadi aspek finansial, fisikal gitu ya, intelektual, human ya, resources gitu ya. Jadi kalau di contact center ya, program kita terbagi tiga, yaitu mengenai SDM, ya teknologi dan money ya, ya cost ya, ya jadi money ya. Jadi tiga hal yang biasanya difokuskan dalam the best ya untuk hal tersebut ya. Ya resources ini ya. Jadi lihat sisi SDM-nya, teknologi apa yang digunakan, cost-nya berapa ya. Jadi lihat di sisi itu ya untuk key resources. Ya kalau di sini kan memang ya key resources kita kalau dalam suatu bisnis model tentunya ya melihat dari sisi finansial ya, teknologi ya, manufacturing-nya, mungkin juga kendaraan dan lain-lainnya itu adalah aset-aset yang penting ya yang untuk mendeliver value yang disampaikan. Nah, jadi kalau di contact center, ya yang di dalam lomba ini kita fokus pada SDM, teknologi, dan cost. Nah, tentunya resources tadi, ya resources tadi itu tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa disediakan sendiri, ya. Jadi tidak bisa disediakan sendiri, makanya ada partner, ya. Ada partner, ya. Nah, kalau di contact center ya kita sebutnya ini sebagai key responsibility ya. Siapa yang bertanggung jawab ya. Ya. Cuma kalau di sini dia menggambarkannya dengan partnership. Siapa suppliernya, siapa partnernya. Karena tentunya ya tidak bisa disediakan sendiri semuanya. Ya, itu harus melibatkan unsur-unsur yang lain. Ya, unsur-unsur yang lain. Baik itu vendor ya, tentunya ya. Kalau di contact center ya ada vendor teknologi, ada vendor SDM, mungkin juga ada vendor training dan lain-lainnya yang menyediakan untuk hal tersebut ya. Jadi bagaimana caranya supaya resources yang tadi itu bisa disediakan ya, disediakan dengan memadai ya, dengan cara kerjasama ya, kerjasama dengan pihak yang lain. Nah, di contact center, kalau misalnya kita bikin programnya, biasanya ya kita bisa tentukan beberapa aspek key partner ya. Baik itu dengan menyebutkan uh, unit kerja, ya, jadi unit kerja tertentu, ya, atau menyebutkan
di internal contact center tersendiri gitu ya. Karena ada mungkin ada back office, ada desk control, ada quality assurance, ada training, ya ada business reengineering mungkin. Nah, ada unit-unit internal di contact center itu yang terlibat di dalamnya. Maka kita sebut di program ini adalah responsibility. Key responsibility ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyediaan atau pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya. Jadi kita sebutnya key partner ya. Jadi melihatnya seperti ini ya, bisnis model kampas. Kemudian 8, nah tentunya ya. Nah ini yang sering kita key activities. Apa kegiatan? Apa kegiatan untuk menghasilkan value tersebut gitu ya. Ya, jadi kalau di contact center ya tentunya ya pelayanan. Ya, pelayanan apa yang dilaksanakan. Tapi ya tentunya ya ada di pelayanan itu ada di belakangnya gitu ya. Kalau di sini ya ada disebutnya production, ada problem solving ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan ya atau contact center untuk melaksanakan program kerja tersebut ya apa yang dilakukan. Nah, biasanya di activities ini maka kita sarankan kepada perusahaan itu untuk melihat key activities-nya itu adalah dari timeline ya, pelaksanaan program. Apa saja yang dilaksanakan step by step ya. Ya, jadi ini ya. Ya, jadi key activities yang dicantumkan satu persatu ya di dalam ininya ya tentunya ya sangat tergantung pada model atau program kerja yang dijalankan gitu ya. Ya bisa unsurnya malah ada unsur perencanaan, ya, ya ada evaluasi, ada hal-hal yang lain, ada yang dilakukan. Nah itu kita cantumkan semua di dalam key activities ini, ya sebagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai pelaksanaan program kerja yang kita sebutkan. Dan terakhir dari hal tersebut adalah cost structure ya, cost structure ya. Ya, untuk mendeliver itu semua ya resources yang dibutuhkan tentunya butuh biaya ya. Nah, biasanya karena cost itu sudah dicantumkan di dalam key resources, maka kita di program kerja lomba ini kita masukkan ini sebagai KPI. Jadi KPI. Jadi KPI yang diukur bulan by bulan ya untuk mengukur keberhasilan dari suatu program. Ya, jadi KPI ini ya, di sini ada dimasukkan indikator-indikator dari contact center itu, ya, yang menunjukkan aktivitasnya, menunjukkan resources yang digunakan dan lain-lainnya, ya. Itu gambarannya, ya, secara singkat mengenai apa saja sih yang perlu diperhatikan dari bisnis model Kampas, ya, terhadap 9 aspek ya yang ada. Walaupun di dalam lomba ini kita menggunakan 10 aspek ya, karena ada namanya additional information. Ya, additional information itu adalah dokumentasi ya. Ya, tapi ini kita tidak masukkan dalam 9 siklus ini, ya itu sebagai tambahan saja. Oke. Itu paparan mengenai bisnis model Kampas. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, silakan rekan-rekan apabila ada pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh Bapak Andi, bisa ditulis pada kolom chat atau raise hand rekan-rekan.
Oke, ada Baik. Kemenkyu. Iya, silakan Kak Anggit Subekti dari Kemenkyu. Baik, Mbak Elfrida, terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. Saya Anggit dari Kemenkyu. Izin bertanya Pak terkait yang revenue stream Pak. Itu kalau cara menghitungnya bagaimana gitu ya Pak? Saya masih belum ada gambaran gitu yang revenue stream tadi. Terima Oh, kasih. iya ya. Ini dari sisi bisnis model kampasnya ya, atau dari sisi kontak centernya ya. Oke, Izin Pak dari dua-duanya Pak. udah. Oke, baik kalau gitu coba kita lihat ya di sini ya. Ya, pada prinsipnya ini kalau dilihat dari sisi di sini ada pricing, ada fee yang ditetapkan ya, ada fee atau pricing ya. Nah, jadi strategi price yang ditetapkan dari suatu perusahaan ya. Ya, contoh sederhana misalnya Starbucks gitu ya. Starbucks itu ya menjual satu cupnya berapa gitu ya. Ya, berapa jumlah pembelinya gitu ya. Jadi ya kalau misalnya dia jual 50.000 ya dalam sehari, yang membeli 1.000 ya, ya berarti kan dia mendapatkan setiap hari 50 juta gitu ya dari revenue-nya. Nah, ini yang dari tentunya yang dijual ya. Kalau kita bandingkan ya, kalau penjual kopi pinggir jalan ya mungkin jualnya cuma 5.000 ya, perbandingannya 10 kali lipat gitu ya. Nah, keunggulan yang ditawarkan dari situ ya, itulah yang dihitung sebagai revenue modal ya. Ya, revenue modal. Ya, sama juga di contact center gitu ya. Pada saat kita mengkuantify suatu apa namanya? Pelayanannya ya. Contohnya ya, kita melayani pemesanan produk ya, pemesanan produk. Mungkin bukan direct profit ya, tetapi pemesanan produk itu cost-nya mungkin ya 1 juta rupiah untuk satu kali mereka rata-rata pemesanan ya, maka ya kita mendapatkan revenue-nya sekian banyak gitu ya. Ya. Nah, tentunya ini adalah hanya menghitung berapa rupiah yang di-generate dari hal tersebut gitu ya, berapa rupiah yang di-generate. Nah, kalau di contact center mungkin ini mungkin Kemenkyu ya, mengatakan bahwa oh kita kan tidak ada pemesanan, tidak ada pembelian. Nah, tapi kita juga bisa mengkuantifinya berdasarkan resiko. Ya, resiko dari suatu pelayanan itu berapa rupiah gitu ya. Jadi misalnya kita anggap bahwa risiko pelayanan ini kalau misalnya apa namanya dampaknya ya berapa besar ya maka kita bisa mengkuantifainya sebagai revenue model buat contact center. Nah, itulah yang kita quantify sebetulnya angkanya ya. Nah, bagi contact center ya kadang-kadang eh, apa namanya ragu gitu ya untuk mengkuantify revenue modelnya sendiri berapa yang dihasilkan. Walaupun bahkan perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi secara langsung itu kadang-kadang tidak menghitung berapa revenue yang dihasilkan dari contact center. Anda klaim aja gitu ya. Kan ini tidak pasti bahwa itu adalah sisi keuntungannya karena ada cost yang harus ditutupi. Ya, jadi menyeimbangkan antara cost dan revenue-nya ya di sininya. Oke. Gitu ya Mbak Anggit, mudah-mudahan menjawab. Baik Pak Andi, terima kasih atas jawabannya. Saya masih berusaha memahaminya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ya, konotasi lain ya. Mungkin gini, supaya sederhana ya. Kalau di contact center, misalnya anggaplah apa ya contohnya. Eh, ada yang pemesanan misalnya. Oke, pembukaan rekening baru gitu ya, pembukaan rekening. Ya ini kan banyak ya, pembukaan rekening.
Suatu contact center menggunakan untuk buka rekening, contohnya ya. Setiap orang buka rekening, dia harus setoran awalnya 50.000 atau misalnya 100.000 atau 500.000 gitu ya. Let's say berapa angkanya ya? Anggaplah 50.000 aja ya. Ya. Nah, berapa jumlah pembukaan rekening yang Anda tangani dalam sebulan? Itu adalah revenue model yang Anda dapatkan, ya. Kalau nanti ada cost-nya yang timbul atas hal tersebut, ya maka itu nanti ada sisi yang lain gitu ya, yang akan menghitung cost untuk hal tersebut gitu. Yang jelas adalah Anda sudah berkontribusi terhadap ya berapa revenue ya yang Anda hasilkan dari pelayanan yang Anda sediakan. Nah, itu. Ya, mungkin karena ini di Kemenq ya, mesti mencari apa yang bisa di-quantify sebagai revenue. Mungkin begitu ya, Mbak Anggit ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Baik, Pak Andi, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Sigit dari Linknet. Untuk result itu apakah revenue perusahaan, apakah bisa dipresentasikan dengan presentase revenue bulan ke bulan? Karena beberapa company menganggap datanya hanya boleh untuk internal saja, Pak Andi. Baik, terima kasih Mas Sigit. Ya, tentunya di dalam lomba ini hal-hal yang sifatnya konfidensial itu boleh dimasukkan dalam persentase ya. Jadi kadang-kadang disampaikan secara verbal aja kalau memang itu dianggap sebagai sesuatu yang konfidensial gitu ya. Ya, jadi itu bisa dalam persentase aja pencapaiannya. Ya. Jadi berapa persentase misalnya Anda mau menculiskannya dalam growth boleh ya. Jadi kalau misalnya anggaplah, maaf ya saya berikan blank dulu. Jadi kalau nanti masukannya datanya data awalnya sifatnya growth gitu ya, boleh. Atau misalnya persentase bisa saja ya. Mungkin persentase dari mana gitu ya. Ya, itu kan harus ada ininya ya. Ada referensi yang digunakan ya supaya bisa memperlihatkan apa sih yang dicapai dari suatu program gitu ya. Boleh, Pak. Jadi tidak perlu actual number ya. Atau misalnya average number gitu ya. Ya. Misalnya Anda menggunakan angka-angka tertentu yang bisa digunakan sebagai referensi aja ya. Gitu ya, Pak. Pak Sigit semoga menjawab. Yang lain mungkin Mbak Elfrida. Iya, ada Bu Dorta dari BNI, Pak Andi. Untuk penghargaan atau award yang diterima perusahaan dan penghargaan itu masih berhubungan dengan program tersebut, bisa dicantumkan di result atau di additional information, Pak Andi. Oke, penghargaan yang dicapai ya tentunya selama itu berkorelasi terhadap program yang dilaksanakan itu bisa saja ya. Bisa dicantumkan di result, bisa juga dicantumkan di additional information ya. Ya, tapi sebaiknya sih kalau memang ini biasanya di result itu kita coba yang berkorelasi langsung ya. Ya, supaya akan lebih gampang ya, lebih gampang mendapatkan perhatian dari dewan juri ya. Jadi kalau tidak berkorelasi langsung ya itu dimasukkan di additional information saja ya. Oke, baik. Silakan rekan-rekan yang lainnya apabila ada yang ingin bertanya sebelum Pak Andi melanjutkan sesi selanjutnya. Oke, Pak Andi. Ada dari Bu Ratu dari Xiaomi, kalau tidak ada profit dari kontak center, namun saving cost bagaimana Pak Andi? Boleh saving cost ya. Saving cost juga termasuk result kan. Suatu result yang kita bisa dapatkan dari saving cost tersebut. Tapi tentunya kan objektif yang ingin dicapai di awal adalah kita memang sudah sebutkan di awal bahwa ini saving cost.
ya kan? Ya, tadi kan misalnya apa namanya? Dari sesuatu nilai tertentu kemudian ternyata cost-nya lebih ringan dengan model yang dilakukan saat ini, ya. Tentunya itu sangat cocok ya pada program-program di luar dari business contribution, ya. Jadi di luar dari business contribution itu biasanya bisa dikorelasikan seperti operation. Operation pada saat kita lakukan sesuatu, ternyata hal ini menimbulkan cost saving, ya tentunya itu result yang diperoleh. Gitu ya, Mbak Ratu ya. Jadi Anda bisa menggunakan cost saving sebagai result ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Andi. Pak Andi, ada yang raise hand rupanya dari Pak Ahmad dari Kemendikbud. Silakan, Pak Ahmad. Silakan, Mas Usa, ini teman lama ini. Halo Pak Andi. Setelah sekian Kabarnya. lama balik lagi Pak Andi. Iya, betul. Keliling-keliling ini, journey-nya ini lumayan ini, Mas Usa ini. Alhamdulillah Pak Andi. Sekarang lagi bantuin Kemendikbudristek Pak Andi. Jadi karena ini juga pertama kali kan ya untuk Kemendikbudristek mengikuti The Best Contact Center. Jadi dan modelnya juga baru gitu. Jadi ini kayaknya agak saya perlu alignment sedikit nih Pak Andi terkait revenue model gitu ya. Karena kan ini Kemendikbudristek gitu. So artinya apakah kami bisa fokus ke manfaatnya gitu ya. Mungkin contohnya adoptions gitu-gitu Pak Andi. Karena kan nggak ada revenue. Sementara kalau cost Pak Andi, kita kan lagi nge-develop, jadi secara cost pasti akan naik terus sebenarnya. Gitu sih Ya. Pak Andi. Makasih Pak. Ya, terima kasih Mas Usa. Jadi yang tadi saya gambarkan dalam revenue stream itu adalah bahwa apa namanya utamanya di business contribution ya. Tapi kalau di kegiatan-kegiatan lain, result itu bisa bentuknya penambahan jumlah pelanggan. Ya, akuisisi jumlah pelanggan itu juga bisa jadi apa namanya? Bisa jadi result ya. Ya, pertambahan jumlah pelanggan, penambahan apa namanya? Aktivitas pelayanan ya. Jadi kan utilisasinya makin tinggi ya. Sebetulnya sih kalau boleh kita gambarkan begini ya. Maaf, ini saya belum share ternyata ya. Sebentar, saya share dulu. Anggaplah ya, ini kita asumsi ya. Anda mengeluarkan duit 1 miliar untuk apa namanya 100.000 pelayanan, gitu ya. Ya, next year-nya kebetulan Anda melayaninya 200.000 pelayanan, tapi mungkin Anda grow-nya cuma 1,2 miliar gitu ya. At least secara cost per call-nya Anda turun, ya kan? Sebetulnya Anda turun, cost untuk melayaninya turun sebetulnya. Jadi dengan grow-nya ini 2 kali lipat, ini Anda hanya naik 20%, ya kan? Berarti sebetulnya ini karena misalnya ya Anda nggak punya anggaran, ya anggarannya mungkin anggaran bertumbuh gitu ya. Tetapi jumlah pelayanan yang ditangani itu juga bertumbuh gitu ya. Nah, bagaimana caranya bahwa penambahan anggaran itu tidak linear gitu ya. Maksudnya tidak hanya linear tapi dia eksponensial gitu ya. Jadi begini. Itu menjadi result. Jadi menambah jumlah layanan, nambah jumlah pelanggan itu adalah result yang bisa dicapai. Ya. Nah, tapi kalau mau digali lebih jauh lagi dari hal ini, tentunya ya kita harus bisa menganalogikan apakah penambahan ini bukan disebabkan karena ya repeat problem, ya ini kan. Jadi ini tentunya juga quality-nya harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai ini adalah repeat problem yang sama, gitu ya, atau same customer gitu ya, customer yang sama, ya. Ini repeated problem atau repeated customer gitu ya, repeated customer atau problem, ya kan? Jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, tentunya itu melihat sisi kualitinya dari hal tersebut. Ya.
Nah, menganalisanya lebih dalam dari hal tersebut ya, berarti kan ujung-ujungnya ya, apakah pertumbuhan ini ya membuat citra positif atau satisfaction atau hal-hal yang lain. Nah, itu kita bisa ukur dari sana. Jadi kalau kita mengukur pada cost ya harus dikorelasikan pada sisi yang quality juga gitu ya. Jadi jangan sampai hanya cost-nya tekan cost ya. Kalau kualitasnya turun kan tidak seimbang gitu ya. Jadi ini cost saving tapi quality turun, ya ini bukan korelasi yang bagus gitu. Mungkin gitu Pak ya gambarannya. Siap, Andi. Terima kasih banyak. Ya, siap. Baik. Jadi jangan hanya mencantumkan cost-nya turun gitu ya di dalam result-nya dan dianggap itu sebagai prestasi karena itu harus berkorelasi pada aspek quality ya. Baik. Ada lagi kah? Ada dari Pak Ros Daniel Ibrahim, Pak Andi, penambahan jumlah layanan apakah masuk result? Tadi sudah dijelaskan ya Pak Sudah ya, untuk dijelaskan. jumlah layanan dan pelanggan itu masuk ke result ya Pak Andi ya? Iya, betul. Oke, baik. Silakan rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya kembali kepada Pak Andi sebelum dilanjutkan untuk materinya? Nah, ini catatan saya karena ini whiteboard, jadi kalau saya ini hilang ya, jadi teman-teman ya tidak semua isi materinya bisa ini. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di YouTube-nya kalau memang dibutuhkan. Baik, kalau tidak ada lagi, saya lanjutkan yang tadi ya. Baik. Tadi sudah gambarkan di sini ya. Nah, ini digambarkan siklus hubungan tersebut gitu ya. Ya, jadi bagaimana dia gambarkan siklus yang saling mendukung ini. Ya. Ya, ini digambarkan oleh bisnis model Kampas ya. Bagaimana senternya ada di sini ya. Nah, kemudian kita gunakan ini sebagai apa namanya, sebagai korelasi yang apa, yang saling terkait dengan yang tadi ya. Nah, jadi kita gambaran ini kita coba ubah ke dalam apa, corporate program seperti ini. Nah, jadinya ya. Ya, di sini ada objektif yang ingin dicapai, ya. Walaupun pada dasarnya kita lihat dulu masalah gitu ya. Ini kan ada masalah apa? Ya, ada masalah apa yang terjadi gitu ya? Ya, ya. Tapi karena dipengaruhi oleh apa yang ingin kita capai di sini gitu ya, menjadi titik center tengah gitu ya, supaya sisi kanan dan sisi kiri saling mendukung gitu ya. Nah, jadi background itu kita lihat masalah apa yang terjadi, potensi apa yang ingin digali sebetulnya. Ya, kalau misalnya ini tidak ada permasalahan pokok di situ ya, maka sangat sulit ini untuk melihat objektif apa yang ingin dicapai dari suatu program. Ya, jadi kita coba mensinkronkan antara background ini dengan objektifnya. Karena kadang-kadang gini ya, ada peserta itu bercerita background-nya terlalu general gitu ya. Terlalu general gitu ya. Ya. Dan kadang-kadang informasi tersebut sebetulnya adalah sesuatu yang umum gitu ya. Mungkin ya banyak orang udah tahu gitu ya hal tersebut gitu ya. Terlalu general gitu ya. Sehingga tidak kelihatan apa sih sebetulnya yang mau diangkat, apa masalah yang mau diangkat gitu ya. Nah, jadi di sini background-nya harus masalah yang spesifik gitu ya, yang bisa dijadikan ya, dan background ini didukung oleh data. Ya, ini kadang-kadang lucu juga gitu ya. Ada yang background-nya apa, datanya apa gitu ya. Jadi tidak sinkron antara data dan background. Jadi masalah yang diungkapkan apa gitu ya, ditampilkan datanya apa gitu ya.
Ya, jadi kalau Anda mungkin mengatakan sesuatu yang bermasalah, harus dibuktikan dengan datanya. Nah, data ini adalah past ya, yang sudah terjadi ya. Ya, ini yang sudah terjadi. Ya, jadi fakta yang sudah terjadi, data yang sudah terjadi gitu ya. Kalau yang akan terjadi, yang akan terjadi setelah program ini dijalankan, itu ada di key indicator dan result ini yang akan terjadi gitu ya. Ya, setelah dijelaskan itu nanti ada datanya gitu ya. Tapi sebelum kejadian program ini itu ada di data analis gitu ya. Ya, ada di data analis ya. Ya. Mungkin Anda ingin bercerita bahwa oke, kita punya potensi ya, ini kan. Jadi ada potensi yang ingin diceritakan di dalam data. Tapi ya, kan tidak boleh hanya melihat dari potensi, harus juga seimbang dengan apa past experience-nya gitu ya. Ya, potensi ini kan harus ada data di pendukungnya di belakang gitu ya. Ya, potensi itu hanya bisa terjadi ya kalau ada data pendukungnya. Nah, maka dari itu ini adalah data adalah past experience. Jadi yang sudah terjadi ya. Nah, yang menerangkan atau membuktikan background-nya ya. Nah, di dalam background ya bisa saja sih Anda katakan bahwa sekian persen persentase di sini apa tertentu gitu sebagai background, tetapi dibuktikan di dalam data, ya, di dalam datanya, ya. Nah, yang tadi yang saya sebutkan sebagai relationship, ya itu kita cantumkan di sini adalah creativity. Nah, untuk melaksanakan objektif ini adalah dibutuhkan creativities. Tapi tentunya creativity menjawab background-nya. Harus menjawab background-nya. Ya. Jadi ini saling berkaitan. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan ini malah hubungannya timbal balik gitu ya. Kreativitas, background, dan objektif ini saling berkaitan. Ya, kadang-kadang kreativitasnya apa, objektifnya apa tidak sinkron. Nah, ini yang harus selaraskan gitu ya. Ya, antara kreativitas yang Anda ingin cantumkan ya dengan objektif dan background-nya. Ya. Nah, tapi di sini tidak seketika resultnya dibahas gitu ya di dalam corporate program, karena dia akan mulai dulu dengan dari kreativitas ini akan dilanjutkan dengan aspek yang disebut sebagai key activities. Ya, ini key activities. Kreativitas ini hanya bisa terlaksana dengan aktivitas-aktivitas yang ingin kita laksanakan. Ya, atau aktivitas apa ya, mulai dari perencanaan, ya, pelaksanaan, ya, evaluasi, monitoring, improvement, apa aktivitas yang dilakukan. Ini. Ya. Dan kami rasa bahwa hal tersebut bukan suatu yang short term gitu ya. Bukan yang maksudnya hanya sesaat gitu ya, tapi suatu program yang dijalankan. Makanya di dalam, kalau tidak salah, template lomba tahun ini itu KPI itu bulan by bulan ya, jadi month by month gitu ya. Jadi ada beberapa bulan yang kita harapkan itu dicantumkan, karena juri juga mengharapkan dalam beberapa lomba sebelumnya itu dipertanyakan kenapa hanya pendek gitu ya. Oke, jadi makanya kita cantumkan beberapa bulan sebagai indikator pencapaian. Jadi key activities ini adalah ya dari kreativitas tersebut. Nah, sayangnya gitu ya, gini, pada saat lomba itu kadang-kadang gini, key activities-nya yang banyak, kreativitinya sedikit. Jadi dipresentasikan itu kreativitasnya mungkin satu halaman, dia gambarin konsepnya. Terus yang dijelasin di key activities-nya itu banyak gitu untuk menjelaskan semua kreativitas ini. Akhirnya nilainya dia menjadi rendah. Kenapa? Karena kreativitasnya nggak kelihatan. Di key activities-nya padahal bobotnya rendah, itu ya nilainya lebih besar karena kelihatan banyak kegiatannya gitu ya. Nah, itu yang menjadi kontradiktif gitu ya. Nah, oke, jadi ini key activities ya.
Nah, kemudian key activities itu dilaksanakan oleh ini, siapa yang melaksanakan aktivitas tersebut, ya. Nah, ini adalah, nah biasanya di sinilah unit-unit kerja dan jabatan-jabatan, ya. Jadi bisa unit kerja, ya, bisa jabatan atau ini ya posisi tertentu ya yang melaksanakan itu, dan ini didukung oleh resources, ya. Ya, resources apa yang mendukung ya pelaksanaan hal tersebut gitu ya. Nah, kalau ini sudah dilaksanakan semua gitu ya, ya ini tentunya ada indikatornya. Nah, indikator ini yang berkaitan pada operational contact center. Ya, Anda bisa cantumkan yang bisa diukur man by man ya sebagai suatu kegiatan ya yang kita lakukan ya. Jadi man by man yang kita bisa capai. Nah, kemudian result ini adalah manfaat yang diperoleh atas pelaksanaan program tersebut. Tentunya kalau kita mau korelasikan bahwa result ini harus berkorelasi pada objektifnya. Objektif yang mau dicapai apa, resultnya apa. Jadi kecantikan objektifnya ini, tadi misalnya ini cost saving, ya berarti ya di sini ya resultnya cost saving dong gitu ya. Ya, ada cost saving, ya. Gitu. Kalau misalnya objektifnya di sini nambah jumlah pelanggan, ya di sini berarti resultnya ada nambah jumlah pelanggan. Ya, kalau di sini nambah jumlah pelayanan, di sini resultnya pelayanannya bertambah. Ya, gitu ya. Oke. Jadi akan kelihatan ya. Nah, namun seiring dengan pertambahan jumlah pelayanan, jumlah pelanggan tersebut harus juga diperlihatkan aspek yang lain, apakah itu menjadi cost-nya turun, apakah quality-nya tetap bisa dipertahankan atau ada yang lain. Nah, itu harus dimasukkan ya di sini ya. Jadi result. Jangan hanya satu aspek yang terlihat gitu ya. Ya. Karena bukan tujuan akhirnya nambah jumlah pelanggan, bukan tujuan akhirnya nambah jumlah pelayanan, bukan. Ya, ada tujuan akhir dari itu gitu ya. Nah, itulah yang dicantumkan sebagai result gitu ya. Oke, jadi itu gambaran mengenai program ya yang kita susun. Nah, addition information ini ada di bawahnya, jadi bungkus aja. Jadi itu addition information hanya fakta-fakta ya, dokumentasi lah gitu ya mengenai apa namanya program yang sudah dilaksanakan. Mungkin foto penghargaan, foto apa dokumentasi terkait dari kegiatan tersebut boleh. Boleh dalam bentuk video, boleh bentuknya ini ya, itu bisa. Oke, jadi secara garis besar begitu ya isi programnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan rekan-rekan. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom chat atau raise hand. Baik, sepertinya belum ada Pandi yang ingin bertanya. Atau rekan-rekan lagi mempersiapkan pertanyaannya? Iya, kita tunggu aja ya. Oke, siap Pandi. Nah, betul rupanya Pandi sedang mempersiapkan pertanyaannya. Ini ada Pak Gunawan dari Tirta Investama. Izin bertanya Pak Andi, untuk data KPI yang ditampilkan frame-nya berapa lama periodenya Pak Andi? Oke, sebentar. Di dalam ketentuan ya
Oke, periodenya sebentar ya. Periode yang ada itu adalah periode program ya. Jadi yang kita cantumkan adalah hanya periode program ya. Jadi kalau tidak salah dalam template itu tidak mencantumkan berapa periode bulan per bulannya ya. Jadi tidak dicantumkan untuk hal tersebut. Hanya saja ya biasanya juri akan melihat ya tren ya. Jadi kami sarankan ya kalau bisa ya kalau programnya itu berlangsung tahun lalu upayakan ya bisa dari Januari sampai dengan Juni ya. Ya, tapi kalau misalnya programnya baru berlangsung di tahun 2023 ya tentunya nah itu juga bisa sejak program itu digulirkan. Misalnya mulainya Maret ya berarti Anda bisa menggunakan Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Jadi sarannya sih ya minimal 3 bulan gitu ya supaya terlihat ada trennya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Andi. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Asbah Muniro dari KAI. Apakah background bisa dalam bentuk statement atau poin per poin, Pak Andi? Boleh aja statement tertentu mengenai visi ya, visi dari suatu perusahaan. Itu berarti ada strategi yang ingin dicapai ya. Jadi bisa jadi statement ya yang menunjukkan bahwa oke ini adalah visi yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan ya atau itu adalah pointer yang menjadi masalah. Karena di dalam background itu kan sebetulnya bisa saja menyangkut opportunity, ya, bisa juga adalah strategi perusahaan, bisa juga mengenai resiko yang mau diantisipasi atau masalah yang harus diatasi, bisa. Ya, jadi background itu bisa berisi aspek-aspek yang yang dirasakan menjadi alasan munculnya program ini. Ya. Tapi harus dibuktikan dengan data ya. Jadi background itu sebaiknya dibuktikan dengan data gitu ya. Misalnya ada statement tertentu ya. Kenapa statement ini jadi background? Berarti kan ada data yang mendukungnya. Misalnya apakah produktivitas kontak centernya menurun atau ada sesuatu yang ingin dipertahankan ya. Boleh juga ya, tidak mesti bahwa resiko itu tidak mesti bahwa harus turun ya. Tapi bisa juga mempertahankan itu kan tidak mudah gitu ya. Misalnya maintain service level. Kalau kita setiap tahun naikkan service level itu susah gitu ya. Jadi maintain aja service level itu sebetulnya suatu achievement yang baik gitu ya. Ya. Jadi maintain service level itu juga suatu achievement gitu ya. Jadi nggak perlu bahwa service level itu harus naik setiap tahun gitu. Tidak. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Ibu ya.